Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, ketika kita bicara tentang cryptocurrency, mungkin beberapa ada yang sudah ramai mengenai BSC ya. Membahas BSC itu sebuah hal yang cukup familiar di era sekarang. Nah, mungkin ada beberapa token BSC yang bisa diperbincangkan ya. Banyak sekali YouTuber yang sudah menjelaskan. Cuma akan saya coba jelaskan sedikit minoritas tentang apa yang ada di dalam BSC itu sendiri, atau salah satu token BSC yang mungkin bisa menjadi kuda hitam. Saya beberapa kali membaca ini cukup menarik karena memang idenya keren banget sih menurut saya ya. Tapi nggak tahu realisasinya seperti apa. Intinya saya menyampaikan ini loh, seperti ini si project ini, dan utilitas dan use case itu seperti ini. Andai kata memang ini berhasil, seharusnya ini menjadi kuda hitam yang cukup bisa diperhitungkan di masa depan nanti. Nah, nama project ini adalah Dolphin atau DLP. Dolphin ini berbasis BSC, bisa searching kalian di dolphintoken.net ya. Tampilan websitenya kurang lebih seperti ini ya, dan ini berbasis BSC. Secara umum ini sebenarnya semuanya biasa aja. Visinya untuk meningkatkan kegiatan produktivitas cryptocurrency, misinya itu untuk menjalankan sebuah edukasi. Ya, secara umum sama-sama aja lah. Kalian bisa membacakan semuanya ini, atau secara singkat, visi dari BSC ini adalah, singkatnya, visi di dalam Dolphin ini adalah untuk meningkatkan kebutuhan atau sebuah wadah di mana di masa depan nanti akan dibutuhkan sekali wadah yang seperti ini. Wadah yang adanya informasi, wadah yang adanya sebuah berita, wadah yang adanya sebuah tata cara agar kita bisa mendapatkan informasi secara akurat dan maksimal, serta mungkin yang sedikit terupdate ya. Jadi update-nya cepet gitu. Ya, kalau untuk misinya sendiri ya, Dolphin Coin ini adalah menjadi sebuah tempat edukasi terbaik di dalam cryptocurrency, entah dari sisi berita, entah dari sisi analisis, ataupun dari sisi mana-mana yang direkomendasikan secara umum seperti itu. Dan mungkin ada beberapa project nyatanya ya. Yang pertama itu adalah di dalam sebuah project website, dia mempunyai seperti Dop Observer, semacam seperti CoinMarketCap ataupun CoinGecko. Jadi capnya dia sendiri lah seperti itu. Jadi dia berimpian supaya suatu saat nanti capnya dia itu dapat diperhitungkan di dalam dunia perkriptokarensian. Lalu yang kedua, ini cukup umum sekali ya, yaitu Dop Swap, di mana ya mirip-mirip Pancake Swap, mirip-mirip berbagai macam DEX Swap lah, seperti swap-swap pada umumnya. Lalu yang selanjutnya, ini yang saya bilang unik, yang menurut saya dapat diperhitungkan untuk menjadi kuda hitam di masa depan. Adanya semacam seperti limit order. Nah, apa yang saya maksud ini adalah sebuah solusi masa depan. Problematika di dalam Pancake Swap atau swap-swap yang lainnya di dalam dunia perkriptokarensian ini ya, saya sendiri sebagai trader yang sudah bertahun-tahun trading, untuk mendalami dan untuk bertindak di dalam Pancake Swap atau swap-swap yang lainnya, mau Uniswap, mau Pancake Swap, mau apapun itu, dia mau berbasis BSC ataupun apapun itu ribet guys, dan nggak segampang market cryptocurrency yang selama ini kita mainkan, atau di era dulu seperti spot trading atau Indodax, Binance dan lain sebagainya. Nah, mungkin dia menelaah, oh ternyata seperti ini problematika yang ada di dalam dunia cryptocurrency di era sekarang. Orang itu sangat mungkin butuh tentang DEX Swap, memang butuh, tapi di sisi lain orangnya tuh bingung. Dan tidak secara maksimal bisa memahami apa yang akan dilakukan kita. Cara belinya seperti apa, cara depositnya seperti apa, apakah bisa seperti macam spot trading, apakah bisa seperti leverage trading, seperti itu. Nah, dia menyadari problematika yang ada di situ. Maka dari itu dia membuat sebuah swap yang katanya digadang-gadang ini akan seperti market pada umumnya, yaitu sangat simpel, tetapi kebutuhan swap juga ada gitu kan. Nah, kalau misalkan di market-market umum seperti Indodax, Binance, itu kan kelemahannya adalah dia tidak lengkap ya, dan dia nggak terlalu ada seperti swap-swap dan yang lainnya, walaupun memang sebagian ada. Nah, tetapi kalau misalkan kita bermain di Uniswap atau Pancake Swap, itu kelemahannya adalah ribetnya minta ampun guys, ribetnya minta ampun sumpah. Itu saya sendiri sebagai trader aja kalau nggak butuh-butuh banget gak bakal make Uniswap atau Pancake Swap ataupun apapun itulah tentang swap atau DEX lainnya. Nah, ribetnya ini yang nggak jelas gitu menurut saya. Dia menawarkan sebuah market DEX atau market swap ya, atau Dop Swap, di mana dia katanya nih ya, bisa
Bisa sesimpel market spot trading, ada limit ordernya, ada stop lossnya, dan sebagainya. Itu adalah yang dicari trader selama ini. Maka dari itu, Dolphin ini saya jelaskan ke kalian mungkin bisa jadi kuda hitam di masa depan. Karena apa? Problematika yang ada di dalam era sekarang mungkin bisa terjawab oleh dia. Tetapi realisasinya itu tergantung bagaimana perjalanan project mereka itu sendiri. Kalau idenya memang udah keren banget sih menurut saya ya. Lalu yang selanjutnya ya biasa sih, semacam seperti umum new coin research and news, berita koin baru atau berita tentang apa gitu kan. Ya layaknya seperti pada umumnya, itu di dalam websitenya. Kalau di dalam mobilenya yang dia juga bangga-banggakan adalah DLP mining station, yang dimana kita itu bisa mining setiap 24 jam gitu kan, semacam kayak reward gitulah. Lalu yang kedua adalah mobile portfolio, dan pada pengguna aplikasi ini pengguna dapat melihat harga token atau koin yang ada di dalam aset mereka, seperti halnya M token lah, atau MetaMask, atau Trust Wallet, atau dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah mobile games, yang ini yang disebut-sebut sebagai real produk mereka. Jadi dia membuat semacam kayak game gitulah, untuk mendapatkan saling imbal balik antara si user dan si developer, seperti itu. Layaknya pada umumnya. Supply Dolphin ini ada kurang lebih 100 juta supply atau 100 juta Dolphin. 30% untuk airdrop, 20% untuk pre-sale, 16% untuk pancake swap, 15% untuk mining, dan 10% untuk tim token itu sendiri. Dan ini juga ada semacam jaminan liquidity-nya. Biasanya pertanyaan para fooders, lalu bagaimana cara mempertahankan harga si Dolphin ini supaya tidak turun? Misalkan seperti itu kata para fooders kan. Nah, dia menjamin dari sebuah transaksi yang dikatakan 15% itu tadi. Dari total fee 15% transaksi itu dibagi-bagi guys, untuk menjadi sebuah strategi yang bisa menjaga harga si Dolphin itu sendiri. Yang pertama adalah 3% itu untuk instant buy, atau kita kenal sebagai buyback lah, dimana 3% dari total 15% total fee transaksi itu digunakan langsung untuk menginstan beli gitu kan, menginstan buy supaya tidak terjadi dump, alias terus terjadi peningkatan demand-nya gitu loh. Jadi untuk dia udah jelas banget ini 15% itu kemana gitu kan. 15% itu 3% untuk instant buy, dan 2% untuk menjadi add liquidity-nya, alias untuk menjadi BNB-nya, alias untuk menjadi pair-nya kalau nggak paham gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian yang udah lama bermain swap, udah pasti paham banget ya. Jadi kalau misalkan bagi kalian yang nggak tahu, kalau di dalam swap itu harus membutuhkan dua bahan nih ya kan, how to make gitu kan. Yang pertama adalah si token itu sendiri, yang kedua adalah pair-nya. Misalkan nih ya, Bitcoin per USDT, Bitcoin USDT. Nah, kalau si Dolphin ini, si BNB. Jadi si Dolphin-nya itu dari developernya, BNB-nya itu bisa dibeli terus-menerus untuk supaya ada nih likuiditasnya terus ada di dalam si swap itu sendiri, baik di pancake swap ataupun di market dia di masa depan nanti gitu ya. Dan 2% itu untuk menjadi gaji marketing dan gaji para pemegang tokennya, supaya para pemegang token yang tadi saya ceritakan di awal tadi, yang dia 10% ya, supaya tidak menginstan sell token tersebut. Jadi supaya menghindari dump lah gitu kan, tujuannya seperti itu. Tapi nggak ada jaminan juga sih kalau misalkan yang punya nggak jual tokennya. Dan yang unik adalah 8% ini untuk holder Dolphin, ya semacam kayak reward lah. Jadi dia mempunyai semacam reward. Kalau misalkan kalian hold berapa Dolphin, kalian akan mendapatkan sekian persen cashback seperti itu dalam bentuk BNB. Kayak gitu ya. Cara membeli Dolphin token ya gampang, langsung klik buy di sini, langsung kalian akan dialihkan ke dalam pancake swap. Tuh, langsung mengalihkan ke pancake swap ya, gampang banget ya. Udah biasa lah kalian kalau misalnya main-main kayak beginian, bukan sesuatu yang aneh gitu kan. Dan kalau misalkan kalian lebih penasaran lagi bagaimana tentang produk dia, bagaimana cara membelinya nih, how to buy, bagaimana fiturnya, bagaimana roadmapnya, silakan kalian bisa baca sendiri di dalam website dia itu, yaitu dolphintoken.net ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya buat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.